Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Bina Rizky Hafifah dengan NPM 2211021124. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan running data untuk melakukan uji stasioneritas sebagai tugas akhir Ekonometrika 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asih Muryati SEME. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita akan melakukan running datanya. Sebelumnya saya memasukkan nama saya dahulu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat directory, di mana saya akan melakukan penyimpanan di folder saya di C dengan folder nama Ekonometrika 2. Kemudian sebelumnya saya sudah menyimpan data di dalam Excel, di mana data itu merupakan data tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi selanjutnya saya akan melakukan impor data dari Excel supaya bisa dibaca oleh Stata. Di sini, saya memasukkan komen import Excel using C Ekonometrika 2 kemiskinan DKI.xlsx, di mana Ekonometrika 2 ini nama foldernya dan kemiskinan DKI.xlsx ini nama file saya. Berikut mohon maaf. Nah, berikut ini adalah datanya. Jadi, saya menggunakan data kemiskinan di DKI Jakarta, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, untuk data tahunan dari periode 2004 sampai tahun 2023. Untuk datanya bisa dilihat di sini. Kemudian karena data sudah bisa dibaca di Stata, jadi kita melakukan declare data terlebih dahulu. Kita set tahunnya karena di sini kan kita menggunakan data tahunan. Nah, kita bisa melihat informasi yang ada di Stata, di mana time variabelnya itu kita menggunakan tahunan dari tahun 2004 sampai tahun 2023 untuk satu data time series, satu unit. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung masuk saja untuk uji stasioneritasnya. Jadi, dalam melakukan uji stasioneritas itu kita bisa menggunakan uji secara non-formal maupun secara formal. Tapi sebelumnya saya akan melakukan uji stasioneritas metode non-formal dahulu, baru nanti melakukan uji stasioneritas dengan metode formal. Baik, saya masukkan di sini uji stasioneritas metode non-formal. Nah, pada uji stasioneritas metode non-formal itu kita akan melihat plot variabel dan juga grafik yang akan ditunjukkan. Nah, kita masukkan dulu karena kita di sini akan di data saya itu nama variabelnya itu variabel kemiskinan. Jadi kita masukkan komennya sum kemiskinan. Nah, di sini ada informasi yang kita peroleh bahwa variabel yang digunakan adalah variabel kemiskinan dengan observasi yaitu sebanyak 20 tahun, yaitu dari 2004 sampai tahun 2023. Adapun rata-ratanya sebesar 3,9845, standar deviasinya 0,4553249, data terkecil 3,18 dan data terbesar 4,72. Untuk interpretasi lebih jauhnya nanti saya akan jelaskan lagi. Kita selanjutnya akan melihat grafiknya terlebih dahulu. Di sini dimasukkan komennya tes line kemiskinan untuk melihat plot atau grafiknya. Nah, ini dia. Ini adalah grafik dari data yang sudah saya masukkan tadi untuk tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada 2004 sampai 2025. Nah, kemudian kan selanjutnya kita akan melihat di mana sih nilai tengah atau nilai rata-ratanya dan bagaimana nilai rata-rata ini dan juga nilai
datanya itu sejauh mana fluktuasinya. Nah, kita masukkan TS line kemiskinan untuk grafiknya, terus koma Y line 3,9845. 3,9845 itu kita dapatkan dari nilai rata-rata atau nilai min tadi. Jadi, kita masukkan komennya TS line kemiskinan, Y line dalam kurung 3,9845. Kita execute dulu, kita running. Nah, ini dia hasilnya. Jadi garis yang merah ini adalah garis rata-rata tingkat kemiskinan DKI Jakarta pada periode 2004 sampai 2023, sedangkan yang biru ini adalah datanya, data tingkat kemiskinannya. Nah, bagaimana membaca interpretasinya? Jadi seperti ini. Dari informasi yang sudah kita dapat tadi, uji stasionaritas metode non formal, bahwa interpretasinya kita dapatkan nilai rata-rata tingkat kemiskinan DKI Jakarta dari tahun 2004 hingga tahun 2023 adalah sebesar 3,9845% dengan standar deviasi sebesar 0,4553249, di mana standar deviasi ini menunjukkan seberapa besar variasi data dari nilai rata-rata. Nah, kemudian dari data ini juga kita bisa melihat nih, di grafiknya tadi, nilai minimum tingkat kemiskinan dalam periode ini berada pada 3,18%, yaitu pada tahun 2004. Dan juga nilai maksimumnya itu pada periode ini berada pada 4,72%, yaitu pada tahun 2021. Nah, kemudian dari informasi ini juga dapat kita lihat dalam grafik bahwa data mengalami fluktuasi dengan beberapa periode naik turun yang cukup signifikan, terutama pada awal periode hingga pertengahan periode, yaitu sekitar tahun 2005 sampai 2010. Nah, ini kan fluktuasinya cukup lumayan nih. Kemudian juga pada menjelang akhir periode, yaitu pada 2020 sampai 2023 nih. Bisa dilihat bahwa fluktuasinya juga cukup tinggi. Nah, berdasarkan informasi itu, berdasarkan fluktuasi dan juga variabilitas yang tidak konstan pada plot ini, data ini mungkin tidak sepenuhnya stasioner, namun ini adalah asumsi awal atau analisis awal dari metode non-formal untuk melihat secara pastinya apakah data stasionaritas atau tidak, atau menentukan data stasionaritasnya, kita akan melakukan uji stasionaritas secara formal, yaitu menggunakan uji Dickey-Fuller atau juga uji Pilly-Perron untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti mengenai sifat stasionaritas data. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki uji stasionaritas dengan menggunakan metode formal. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa pada metode formal kita bisa menggunakan uji Dickey-Fuller atau uji Pilly-Perron. Tapi sebelumnya kita menggunakan uji Dickey-Fuller terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menggunakan uji Pilly-Perron. Nah, kita masukkan di komennya uji stasionaritas metode formal. Kita masukkan komennya di Fuller spasi kemiskinan untuk melihat hasil uji Dickey-Fuller. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, gimana sih data itu bisa dilihat sebagai stasioner? Nah, untuk menentukan data stasioner atau tidak, kita bisa melihat di p-value dan juga di tes statistiknya. Syaratnya, untuk data stasioner itu p-value-nya harus lebih kecil daripada alpha, di mana alpha sendiri di sini digunakan 5%. Nah, di sini kan p-value-nya masih 0,0897, yang artinya masih lebih besar daripada 0,05, berarti datanya belum stasioner. Kemudian kita lihat nih tes statistiknya juga. Tes statistiknya ini apakah sudah lebih kecil semua dari critical value-nya? Nah, ternyata belum. Masih ada data yang masih lebih besar tes statistiknya daripada critical value. Sedangkan kan kalau data stasioner itu harusnya
tes statistiknya itu lebih kecil daripada critical value. Di sini kan di tingkat 1% nih, tes statistiknya masih lebih besar daripada p-value. Kemudian di tingkat 5% juga masih lebih besar tes statistiknya daripada critical value-nya. Kemudian untuk di 10% ini, tes statistiknya itu masih lebih besar juga daripada di tingkat 10%, yang artinya datanya masih belum stasioner. Nah, kemudian langkah apa yang harus dilakukan? Jadi selanjutnya itu untuk mengstasionerkan data, kita harus melakukan derivasi. Kita pertamanya melakukan derivasi tingkat pertama dahulu. Nah, kalau misalnya sudah stasioner berarti bakalan diambil derivasi tingkat pertama. Tapi kalau misalnya belum stasioner akan dilanjutkan ke tingkat kedua. Tapi di uji Dickey-Fuller ini, sebelum kita masuk ke derivasinya, kita harus menentukan leg dahulu. Leg mana sih yang akan kita gunakan untuk melakukan derivasi pada uji Dickey-Fuller. Jadi untuk kita masukkan di sini, kita akan menentukan jumlah leg karena datanya tidak stasioner. Nah, cara menentukannya itu nanti kita akan melihat bintang pada hasilnya. Di komennya itu kita masukkan var shock spasi kemiskinan. Kita running. Nah, sudah keluar hasilnya. Kita bisa lihat nih. Di leg pertama itu kan, nih ini kan ada bintangnya. Nah, oleh karena itu untuk uji selanjutnya, untuk derivasi tingkat pertama pada uji Dickey-Fuller, kita akan masukkan leg pertama. Kita masukkan dahulu coba di Fuller yang tanpa derivasinya. Untuk leg pertama. Nah, ini hasilnya p-value-nya 0,0147. Itu kan sudah di bawah 0,05%, tapi tes statistiknya kita lihat. Tes statistik min 3,304 masih lebih besar daripada min 3,750 pada critical value 1%. Kemudian pada 5%, min 3,304 itu memang sudah lebih kecil. Tapi karena di 1% ini masih lebih besar, jadi data ini masih belum stasioner, jadi kita akan melakukan derivasi tingkat pertama. Sebelumnya kita benarkan dulu datanya, kita masukkan generate, kita generate dulu datanya. Informasinya, karena one missing value generate, kita masukkan dulu replace D kemiskinan sama dengan 0, if D kemiskinan sama dengan titik. One real change made, berarti datanya sudah diperbarui, sudah di... Nah, kita lihat nih datanya. Di sini sudah ada informasi baru untuk derivasi kemiskinan untuk tingkat pertama. Berarti selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk diferensiasi tingkat pertama agar kita melakukan stasionaritas data untuk uji Dickey-Fuller. Kita masukkan dulu perintahnya. Diferensiasi pertama untuk mengstasionerkan data. Kita masukkan di komen perintahnya di Fuller di untuk memasukkan derivasi pertama itu kita tambahkan huruf D titik kemiskinan pada variabel. Variabelnya saya kan kemiskinan, jadi D titik kemiskinan. Kemudian kita juga menggunakan legnya leg pertama. Nah ini D Fuller, D kemiskinan leg pertama. Bagaimana hasilnya? Kita lihat p-value-nya. P-value-nya ini sudah 0,0000. Yang artinya p-value sudah di bawah 0,05. Dan kita lihat tes statistiknya. Tes statistiknya ini sudah lebih kecil dari critical value, baik di tingkat 1%, 5%, maupun 10%. Berarti di derivasi tingkat pertama untuk uji di Fuller ini data sudah stasioner. Jadi selanjutnya bisa kita gunakan untuk uji yang selanjutnya untuk penentuan forecasting untuk ARIMA atau lain-lainnya. Nah, jadi seperti itu untuk pengujian Dickey-Fuller. Selanjutnya kita akan ke metode uji stasionaritas
formal yang kedua, yaitu dengan menggunakan uji pilih peron. Kita masukkan dulu uji pilih peron. Nah, untuk perintah di komennya itu kita ketikkan peron spasi kemiskinan seperti ini. Peron spasi kemiskinan. Kemiskinan ini variabelnya tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk menentukan apakah data sudah stasioner atau tidak, sebenarnya mirip dengan yang tadi, yang defuller tadi, di mana p-value-nya ini harus lebih kecil daripada 0,05 dan juga tes statistiknya itu harus lebih kecil daripada critical value. Tapi di sini kita lihat nih, ini kan hasil p-value-nya 0,0731 yang artinya masih lebih besar daripada 0,05 dan juga untuk tes statistiknya ini di tingkat 1% dan juga 5%, tes statistik masih lebih besar. Jadi, kesimpulannya, ini datanya belum stasioner. Kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan derivasi juga seperti tadi. Kita melakukan diferensiasi. Kita akan melakukan diferensiasi pertama untuk mengstasionerkan data pada uji pilih peron. Sama seperti tadi, yaitu dengan cara menambahkan huruf D titik kemiskinan. Ini ya. Peron spasi D titik kemiskinan. Nah, kita lihat hasilnya apakah sudah stasioner atau belum. Nah, di p-value-nya ini hasilnya 0,0067, sudah di bawah 0,05%. Tapi kita lihat di tes statistiknya pada tes statistiknya ini masih ada yang lebih besar daripada apa namanya itu dari tes statistiknya lebih besar daripada critical value. Ini kan 3,554. Nah, kalau di sini ini sudah lebih, di sini nih 1%, min 3,750. Terus berarti kan, nah ini masih harus dilakukan langkah selanjutnya, yaitu diferensiasi tingkat kedua. Karena tes statistiknya belum memenuhi syarat. Nah, untuk melakukan selanjutnya itu kita akan melakukan diferensiasi kedua untuk mengstasionerkan data. Kita masukkan dulu perintahnya. Diferensiasi kedua untuk mengstasionerkan data. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengetikkan komen peron spasi D dalam kurung D titik kemiskinan. Nah, ini untuk melakukan diferensiasi tingkat kedua. Nah, hasilnya p-value-nya sudah 0,0000, yang artinya sudah bagus ya, sudah di bawah 0,05. Kemudian tes statistiknya kita lihat nih, min 5,633, sudah lebih kecil ya, lebih kecil daripada yang semuanya, ya, baik di tingkat 1%, 5%, maupun 10%. Yang artinya apa? Di tingkat di diferensiasi kedua pada uji pilih peron ini data sudah stasioner. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan ini untuk melakukan forecasting data. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait apa namanya itu terkait video ekonometrika mengenai latihan uji stasioner. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.